Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan fi surah ukhra, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para remaja masjid atau musholla Al-Munawwar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Lagi dan lagi kita terus untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih terus juga memberi kenikmatan kepada kita. Kenapa kita terus bersyukur pada Allah? Karena Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat Allah diberikan kepada kita, atau Allah memberikan nikmat kepada kita itu tidak bosan. Kita sendiri yang kadang bosan bersyukur. Kita kadang lupa bersyukur. Kalau Allah tidak pernah lupa memberi nikmat kepada kita, terus-terusan. Dari kita masih di alam dulu, alam rahim, alam azali, alam rahim, sekarang alam dunia. Kita ada di alam dunia. Jadi kita ini perjalanan hidup kita itu panjang. Alam azali, alam rahim. Apa itu alam azali? Alam azali itu alam sebelum adanya waktu. Ini kan waktu, ini kan ada waktu, siang, malam, Sore, subuh, anggi masih molor, sok teh. Ya, jadi alam azali itu sebelum ada ini, Allah sudah ada. Jadi Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Ada waktu kita ini kan karena apa? Allah. Nanti dulu, karena Allah menciptakan matahari. Oh iya. Coba kalau nggak ada matahari, kan nggak ada jam sabaraha ayeuna. Kan jam sabaraha ayeuna kan matahari. Iya tos marib ta can. Sebabnya non matahari, lihat. Oh, yang namanya matahari itu, yang namanya maghrib itu kalau matahari celup, surup, tenggelam. Ini tersebut acan. Betul. Atas. Naon sababna? Ayat lain. Fajar shadiq muncul. Fajar shadiq muncul kaitannya dengan matahari. Nanti muncul lagi terus matahari berputar pas di tengah-tengah siang. Ya, tengah-tengah siang itu namanya waktu zawal. Kingsir atau apa? Lingsir. Kalau lingsir wengi lain lagi. Lingsir wengi mah tengah malam bahasa Jawa itu ya. Makanya kalau lagu lingsir wengi itu artinya lagu tengah malam yang menyebabkan kita nggak tidur. Tengah malam masih eta anggi inget dina we. Begitu kalau lingsir wengi kalau ngite. Nah eta lingsir wengi. Nah, dari lingsir mah eta ya matahari bergeser. Lingsir wengi ya berarti wengi sampai malam, tengah-tengah malam masih belum tidur. Nah itu kapan dikatakan waktu zuhur masuk? Kalau matahari sudah geser ke sebelah barat, sehingga bayangan sudah muncul di sebelah
timur. Bayangan matahari sudah di sebelah timur, maka waktu zuhur masuk. Ini harus tahu nih waktu-waktu sholat nih, jangan sampai kita sholat ditanya, "Nggih, kamu waktu sholat subuh tandanya naon?" Tuh Kak, ada ayam geus kongkorongok. Ayam geus kongkorongok. Ada sebab-sebab. Ayeuna mah gampang. Aya adan di mana-mana ngangong-ngangong. Zaman dulu, zaman Bapak kecil mah ada tuh. Zaman Nabi Muhammad emang aya azan di mana-mana ku speaker teh aya. Jadi kumaha tah? Ku ieu we waktu nih lihat, oh fajar sodik eta geus kaluar, berarti namanya waktu subuh mulai. Masuk tuh fajar. Fajar itu ada dua, fajar sodik sama fajar kadzib. Pertama fajar kadzib, kalian mah enggak bakalan tahu itu yang fajar-fajar gitu teh. Ya, tapi yang minimal kita pernah dengar, dengan sering ngaji itu kan minimal dengar. Oh, aya fajarnya. Fajar teh aya dua. Fajar kadzib sareng fajar sodik. Fajar sodik itu kalau muncul terang sekali. Bapak mah kalau di gunung, di rumah Bapak di atas, di eta Cipulus tempatnya anuna anggi aya tah di ditunya. Bapak ngeliat, ini fajar sodik. Jadi fajar sodik itu Ngajoaknya Pak. Ya itu di alam cakrawala tuh, di alam cakrawala. Indah sekali. Coba kalau kita melihat alam itu, ya Allah, malam-malam itu ketika matahari, ketika suasana terang itu, kita akan mengatakan subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila. Melihat bintang gemintang di alam yang demikian luas, kita di seorang diri, ya Allah saya kecil sekali ya Allah, maka muncullah ya Allah, saya ini siapa Gusti, nuhun Gusti anjeun tos masihan nikmat anu seueur gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah gitu wush Ngajoak. Itulah fajar sodik. Setelah eta teh muncul cepet. Kalau sekarang mau langsung ngangong ada di mana-mana. Gitu begitu. Aduh, kan itu jam atau nabi HP segala macam kan diatur sudah. Udah diatur pakai ilmu segala lagi pakai ilmu. Hari sataasan fajar sodik masa fajar kidib muncul gitu oge. Kan benten arahna terus tos gitu teh masih keneh poek fajar kidib mah. Masih kena poek kayak Andi terus adan we poek we gelap bangun ge nya tahu we hungkul nya adan terang itu nya oh eta poek deui eta ngaranna teh. Nah itu matahari itu fajar sodik. Terus nanti siang zuhur. Nah zuhur itu gini, nah kalau kita mau tahu sudah waktu zuhur belum nih, gini aja, barang diginikan, matahari kan di atas. Ya. Nah ini nanti kalau bayangan masih di sebelah sini, sudah zuhur belum? Belum. Harus sudah nonjol sedikit. Jangan sama, kalau sama nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat. Kalau sama itu namanya lagi di titik kulminasi tekenging eta teh. Itu namanya lagi. Ya sama dengan waktu matahari pas muncul itu nggak boleh sholat. Sama dengan matahari pas tenggelam itu nggak boleh sholat. Jadi sholat itu ketika matahari sudah ada, nah, muncul, ini sudah dikit ke dia, kadi itu. Nah, eta namanya sudah waktu zawal. Da kapungkur menuju bapak alitnya. Orang kalau mau sholat Jumat, tanda jamnya belum tentu punya masjid itu. Jam aja masjid jarang punya. Zaman dulu mah, udah mahal tuh jam. Kan, coba, kamu kan suka lihat itu di masjid besar atau ayat jam yang gede toh. Itu jam kapungkur masa kitu tak aya nu di dieu teh aya. Nu ngaranna jam teh kitu. Apaan mahal tuh jam kitu teh. Berarti tidak semua masjid punya. Orang sekarang mah di dieu we saeuleurna tos aya. Rek naon bae aya di dieu tah. Rek ningali anu eta aya di dieu tah. Nah naon anu, ieu Cipulus teh eta aya di dieu tah. Ayeuna mah kapungkur eta jam eta ngan jam hungkul kapungkur. Kudu meser sakitu eta. Kudu eta jam buatan Swiss eta teh. Udah patungan ini. Udah patungan aya duitna bangunan ge tacan beres ya deui. Terus kumaha? Jumatan kan tos aya kedah. Kumaha cara tahu bahwa ini sudah zuhur apa belum? Eta aya tuh di luhur teh aya genteng anu nyorot. Nah, nyorot gitu. Jadi terang, oh ini sudah gitu. Jadi tinggal gerakan matahari. Betapa repotnya ya dahulunya. Mata kita harus benar-benar bersyukur, alhamdulillah.
semuanya sudah ilmu sudah tinggal diamalkan. Itu matahari. Jadi dulu mah, terus nanti waktu asar. Kalau waktu asar cirinya non. Nih. Gimana waktu asar? Tiba. Kalau bayangan ini sudah lebih tinggi daripada benda ini. Nah, udah lebih panjang tuh. Pas diukur ini, oi, eta, non eta teh, namanya teh, itu non bahasa Sunda teh, Bayangan kalangkang. Bayangan. Masa angking nggak tahu bayangan bahasa Indonesia tuh. Kalangkang, langkung panjang, tibatan barang, nah bendana. Nah itu berarti waktu asar masuk gitu. Nah itu pokoknya mah itu nanti belajar sama Pak Haji di sini yang serius supaya tahu ilmu. Sebab kalau kita melakukan suatu perbuatan nggak pakai ilmu, nggak bakalan jadi. Naon baik. Mau melakukan apa saja walaupun hal-hal yang sepele kalau nggak pakai ilmu nggak jadi. Cok contohnya non, damel sambel, tapi pakai ilmu. Raus tuh, ente pasti dibuang tuh. Waduh, nah itu teh, kemana ya rasanya teh jelas, kemana mendi. Kenapa sebenarnya nggak pakai ilmu? Kalau pakai ilmu kan, cengek sakieu, tarasi sakieu, uyah sakieu, naon deui? Bawang sakieu, naon deui? Pecin sakieu, gitu. Udah aya di takaranana. Ya, uyah loba teuing, naon teh? Itu hanya sambal. Bagaimana kalau yang lain ibadah kepada Allah? Harus pakai ilmu. Coba kalau kita capek ibadah tiap ini sholat, ternyata pas nyampe kepada Allah di sana tidak diterima. Anggi, mana di dunia sholat selama 67 tahun, banyak itunya. Tapi sarokaat pun tak aya nu ditampi ku kaula kumaha. Aduh Gusti ngagoa. Terus ngagoa kumaha? Enggeus we, wayahna ayeuna da dulu ngan nuntut ilmu. Nya. Kenapa dulu nggak nuntut ilmu? Dikiranya aja beda wah. Jadi semuanya harus pakai ilmu, harus belajar benar-benar. Apalagi masalah ketaatan. Masalah ketaatan mah harus benar-benar pakai ilmu. Kalau masalah kemaksiatan teu make ilmu mah teu naon lah. Maksiat teu make ilmu teu naon. Kajeun sama maling gak make ilmu biar ketangkep atuh. Iya. Nya ayeuna mah anu maksiat diilmuin gitu, diilmuan anu ketaatan cuek bebek hare-hare. Kan ayeuna mah kitu. Untuk masalah kemaksiatan mah kita diilmuin bener-bener. Untuk masalah ketaatan sekarang mah dicuek bebek. Nyah lah. Padahal justru orang kalau taat itu harus pakai ilmu bener-bener. Sebab taat itu susah. Kalau maksiat mah gampang. Gampang sih. Iya gampang maksiat mah. Walaupun sebenarnya kalau diukur mahal-mahal, kalau dipikirnya maksiat sebenarnya lebih mahal daripada taat sebenarnya. Tapi kalau dilihat kesusahannya, taat itu susah, lebih sulit ya, babak ini. Tapi kalau maksiat gampang, non baik bisa maksiat. Kan? Walaupun kadang maksiat itu lebih mahal. Berjalan. Sesuai rencana. Jadi kita untuk urusan taat itu harus benar-benar pakai ilmu. Jangan sampai kita taat sekenanya nggak dapet. Nih diantaranya nih Bapak akan cerita tentang ketaatan yang tidak dapat apa-apa. Kita taat tapi nggak dapat apa-apa. Ya, taat tapi nggak dapat apa-apa. Kita kalau sudah berbuat taat itu dari awal bahkan dari niat harus diniatkan semata-mata karena Allah. Berbuat taat. Dari awal pun kita mau melakukan ketaatan dari mau sholat katakannya, kita harus niat ya Allah saya sholat karena Engkau ya Allah, bukan mau ditinggal batur, bukan mau supaya dikenal, bukan mau supaya orang-orang lihat, Anggi sok sholat Ren Kalau ada hati kayak gitu, itu namanya ria. Ria itu berbuat kebaikan supaya dipuji orang, itu ria.
Ya naon bahasa Sunda teh. Jadi kita melakukan kebaikan supaya orang lain memuji kita. Itu ria. Caper. Harusnya caper tapi kepada Allah harusnya mah. Caper kepada manusia. Sehingga kalau nggak ada orang tidak mau sholat. Taya sasa, taya batur. Nanti sholat, taya batur apa tuh Pak? Loh, taya batur. Sholat nggak hubungannya sanes batur. Sanes itu hubungannya sholat itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi kalau orang beribadah itu dari awal itu harus benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada terbersit di dalam hati, wah saya supaya dikenal ahli masjid, supaya enggak boleh. Itu ria. Itu dari awal itu. Kemudian kita wudhu lah atau melakukan apalah, lalu kemudian sholat lah. Ketika sholat pun sama. Semata-mata karena Allah, bukan karena apa. Makanya di antara ciri orang yang sholat karena Allah atau ibadah karena Allah kan nurut diarahkan nih, miringna sakieu nurut. Untuk wah, kumaha aing we miring ka ditu ka dieu teh. Karena nurut pada aturan agama, aturan ilmu. Terus nanti setelah selesai pun jangan dicerita-ceritakan. Habis sholat teh cerita. Kamu suka sholat tuh? Saya nih suka sholat nih. Orang kan saya mah jak abai teh. Sholat nih. Abai mah anak mau sholat ya tuh remaja masjid. Ini cerita-cerita. Itu remaja masjidnya. Cerita-cerita remaja masjid beri sombong dengan sombong perasaan nih keren saya ini calon ahli surga. Apaan? Jadi selesai melakukan ibadah pun jangan ada terbersit supaya kita dikenal orang. Karena Allah pasrahkan sudah dilakukan itu adalah mudah-mudahan Allah menerima. Jangan sampai kita sudah melakukan sholat cerita kemana-mana. Ini bukan hanya sholat, apa saja semua pokoknya semua kebaikan, semua kebaikan. Bukan hanya sholat, semua kebaikan. Ya, kadang yang suka cerita-cerita gitu kan sholat, contohnya kita suka sholat tahajud, cerita ke orang-orang. Sholat tahajudnya berapa? Sholat di video. Ya. Sholat di video, hari di video masanya saya dong videonya. Tapi iya mah niatnya lain. Jadi kia masalah ria dan depan itu mah urusan hati. Terus tak? Urusan hati. Ada orang yang memvideo atau menyiarkan berita-berita kebaikan ini maksudnya supaya orang lain dengar. Itu lain lagi. Supaya jadi syiar. Syiar itu supaya orang lain dengar semata-mata karena Allah agar orang lain ikut. Yang dilarang itu syiar supaya orang lain tahu bahwa saya ini orang soleh. Nah kita. Jadi yang supaya orang lain tahu bahwa saya ini orang soleh loh. Gitu. Tapi kalau supaya orang lain tahu, mari kita bareng-bareng, bebarengan, kurang menempuh jalan ketakwaan. Eta mah boleh. Iya, seperti kita sedekah. Ada diem-diem, ada terang-terangan. Tergantung niatnya. Jangan lihat perilakunya bukan. Itu orang ini niatnya apa. Ada yang sedekah diem-diem semata-mata karena Allah. Bagus. Ada yang sedekah diceritakan tapi maksudnya supaya orang lain ngikut. Itu boleh itu. Gitu. Yang tahu adalah diri kita. Nah, yang dilarang itu kita ngomong-ngomong maksudnya supaya orang lain tahu bahwa saya ini soleh, saya ini orang baik, saya ini orang anu. Itu yang tidak boleh. Jadi cerita itu harus ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya jangan. Jadi kalau semata-mata kita menceritakan karena Allah boleh. Karena itu kalau cerita karena Allah kan berarti ceritanya sekedarnya, nggak dilebay-lebaykan. Kan suka sok lebay. Nah, lebay itu gitu. Ya. Jadi boleh diceritakan tapi syaratnya hati harus dijaga. Gitu, hati harus dijaga agar orang lain tahu bahwa ini teh nikmat ibadah. Ibadah teh kewajiban urang. Gitu maksudnya. Seperti di sini kan suka disebarkan. Itu maksudnya bukan mau menunjukkan payung butut, tahu nggak? Menunjukkan payung butut. Jadi mau disombongkan padahal goreng gitu. Mau nembong-nembongan padahal goreng. Maksudnya tuh supaya orang menyuasanakan. Karena kan di medsos kan banyak yang halal maksiat. Diceritakan kemana-mana.
Kenapa anu kebaikan ente diceritakan kemana-mana? Ini muka gorengnya diceritakan. Nah, eta. Jadi orang maksudnya eta gitu. Sanes maksudnya mau pamer henteu. Jadi niat deui ieu masalah hate. Kudu bener. Kudu bener. Hati mah bisa dibohongan. Nya nu terang kan masing-masing. Sareng Tuhan kepada sareng Allah dengan Allah. Yang tahu kita kayak apa itu kan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tahu ya sebenarnya Allah. Gitu. Kita mah hanya sekedar pengetahuan yang sederhana. Jadi iya, jadi benar-benar kita ini harus kalau mau ibadah harus benar-benar bersih hati. Jangan sampai ada maksud yang lain-lain. Semata-mata Allah saja. Apa dalilnya? Kan kalau ngomong agama mah harus ada dalilnya. Mana Qur'annya apa ngomong-ngomong gitu teh? Ngomong-ngomong agama orang ibadah harus kieu-kieu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu. Wa ma umiru dan mereka tidak diperintah illa liya'budullaha kecuali hidup ini untuk mengabdi kepada Allah. Mukhlishina ikhlas, bersih, murni, jernih, kholis. Jadi kita ini, mereka itu maksudnya kita. Kita ini bangsa manusia ini tidak diperintah apa-apa hidup di dunia teh. Hanya diperintah untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu apa? Mengabdikan. Abdi kan kalau bahasa Sunda kan abdi. Artinya apa? Kita ini hambanya Allah. Jangan kira itu. Jangan sombong. Ngomongnya abdi. Abdi kan hamba. Sombong kan gak sesuai dengan kata-katanya. Kata-katanya A, ternyata B kan gak benar. Jadi kita ini disuruh di dunia ini hanya disuruh mengabdi kepada Allah. Mukhlishina dan ikhlas semata-mata karena Dia. Bukan hoyong dipuji, bukan hoyong disombong-sombongkeun. Hoyong di naon. Ini dalilnya orang kita beribadah kayak apapun. Luruskan niat karena Allah. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat jahat mah apa? Eta mah orang berbuat jahat mah teu aya ikhlas karena Allah, namanya berbuat jahat ikhlas karena Allah. Kalau orang berbuat jahat rata-rata karena ego atuh. Ego sendiri, matakna dilarang. Udah berbuat jahatnya juga dilarang, egonya. Kita ini hanya disuruh taat kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kenapa perlu diulang-ulang ini masalah ini? Sebab kita kadang lupa ibadah itu dikiranya karena manusia. Contohnya apa? Bukti kita kalau ibadah karena manusia. Di antaranya udah tahu ini kewajiban hoream we. Kan itu seakan-akan kalau nggak ada orang mah mual sholat ya mah itu kan berarti bukan karena Allah. Paham tuh lagi? Nggih, Bandung atuh bah, ya udah atuh. Nyok tahu hoream. Kalau karena mau geuwat ieu geus adan ieu. Kan adan panggilanna naon? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa itu Allahu Akbar? Allah Maha besar, Allah paling besar, yang lain kecil. Berarti yang lain apa? Makhluk kecil itu. Contohnya apa? Yang lain selimut. Selimut kecil itu. Tapi kenapa Allah Akbar masih kegepan? Wes sareng selimut. Allah Akbar raos dibantal we. Eta berarti bantal lebih besar. Atau Allah Akbar. Hoyong ieu lah. Tidur, berarti tidur lebih besar. Gimana itu? Kan Allahu Akbar katanya. Jadi kalau Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Maksud Maha Besar teh naon? Nurut kan besar. Coba contohnya Angginia. Kalau di dalam hatinya ada sesuatu yang sangat dipuja-pujanya. Begitu aya yang nyarios. Ge, si eta dongkap euy. Langsung. Benar tak? Pasti gitu, sebab di hatinya ayah yang besar. Siapa? Si Eta. Berarti si Eta besar akbar. Nah ini akbar ianya jadi. Abai. Eta maksudnya teh. Jadi Allahu Akbar itu maksudnya segalanya itu kecil, yang lain
kecil hanya Allah. Jadi kalau dipanggil Allah Akbar, hei murang, hei barudak, hei jarami, Allah yang besar nih mengundang kamu, mengundang kalian, bukan jarami, jarami. Wahai manusia-manusia nih, Allah sudah yang maha besar sudah manggil kalian gitu. Karena sebelum azan berkumandang kan orang macam-macam kesibukannya. Ada yang nyangkul lah, ada yang dagang lah, ada yang ngoret lah, ada yang ngurus padi lah, ada yang pasare lah, ada yang macam-macam Itu semuanya kan kebesaran-kebesaran mereka. Ada yang lagi ngurus mobil, ngoprek kan, oh ini besar nih mobilnya. Coba kalau nggak besar nggak bakal dioprek kan tuh. Oh ini penting nih. Ada yang ngurus istrinya, oh iya istri. Ya ini kan dianggapnya besar. Semuanya itu masing-masing lagi sibuk. Kebesarannya masing-masing sibuk dengan apa yang dianggap besar kan. Sawah kan berarti dianggap besar, lagi sibuk dulu. Tiba-tiba ada yang bilang, hei manusia, Allahu Akbar. Gitu artinya gitu. Hei yang besar itu hanya Allah. Oh iya. Langsung siap gua. Gitu enggak. Kajen nu besar mah iya mobil ting. Ya berarti barna eta. Yang mah besar berarti eta. Ada lagi yang lagi ada Allah Akbar masih dagang gitu. Oh berarti iya, nu besarna iya. Itu maksudnya teh gitu. Paham tuh baik? Pahamnya? Eta maksud Allah Akbar teh eta. Eta udah make ilmu heula eta teh. Nya. Sakitu insyaallah mudah-mudahan ada manfaat pembahasan teuing atau nanti muludak ieu-na. Mudah-mudahan ada manfaat. Nya, bona simpen we ayeuna alhamdulillah aya sakedik kamari sonten kan satos nama harip eta aya kamari sonten naon Mbak. Fodenya da tadi ready ada tadi ieu kamu direkam keren. Ya sanes maksud coba terkenal di mana teh kanggo rekaman ke dibaca di. Oh iya. Tahun Masehi. Oh nya tahun Masehi dari mana? Tanggi mah tengiring da terang dirinya. Nanti dah ngomel motor si Papa tuh. Saat itu mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.